warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herlan. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Pak Ahmad, sudah mulai direkam ini Kabarnya Pak Herlan hari ini? Kalau misalnya nanti naik, nggak bisa merekam, nanti saya share ya. Pak, cuma agak lelah aja Pak gitu. Ya. Ya. Agak sedikit lelah ya Pak ya? Iya betul Pak. Ya, nampaknya ada hal yang ingin Pak Herlan sampaikan ya, melihat wajah muka Bapak kayak kebingungan. Atau apa ya Pak ya? Jadi, Kalau saya lihat. mau merekam Felis. Iya betul Pak. Saya ingin ngobrol sama Pak Ahmad terkait apa yang saya rasakan gitu Pak. Saya merasa bingung kenapa akhir-akhir ini gitu Pak. Saya merasa kehilangan fokus konsentrasi. Saya mulai hilang ketika saya mengerjakan tugas LMS Pak. Hanya ketika Pak ngajak ngobrol, alhamdulillah saya merasa senang gitu Pak. Ya, Oh gitu. Baik Pak. Kalau kuliah nggak bisa Coba sekarang ceritakan apa yang saya bisa ya. kita diskusikan Ya, pada kesempatan saat ini. bisa direkam. Iya Pak. Intinya saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang hari ini sedang saya rasakan gitu Pak ya. Saya minta bantuan dari masalah apa yang saya hadapi hari ini gitu Pak. Itu tadi Pak, saya bingung akhir-akhir ini saya merasa agak kurang konsentrasi gitu Pak. Khususnya ketika saya menemukan di tugas-tugas di LMS di modul 1.4 Pak, saya merasa menurun konsentrasi saya Pak. Kemudian naik lagi gitu Pak, si fokusnya itu turun lagi, naik lagi gitu Pak. Nah intinya saya ingin mendapatkan solusi dan bantuan dari Bapak nih. Baik Pak, jadi hal itu ya yang menjadi buah pikiran dari Pak Herlan saat ini ya? Iya, iya betul Pak. Saya bingung, makanya saya ingin ngobrol sama Bapak. Oke deh Pak, mungkin ada hal lain selain yang tadi Bapak ungkapkan. Saya itu tadi Pak, saking mungkin karena kesibukannya Pak, kesibukan saya akhir-akhir ini kan saya sering ada kesibukan gitu Pak. Ya mungkin itu yang menyebabkan saya merasa agak sedikit kehilangan konsentrasi itu, mungkin itu ya Pak ya, barangkali seperti itu Pak. Oh ya Pak, hal apa yang ingin Bapak capai dari perbincangan kita kali ini Pak? Ya, yang jelas saya ingin mencari bantuan atau mencari solusi Pak, bagaimana mengembalikan fokus saya yang hilang, dan yang kedua bagaimana mengecas energi kembali gitu Pak, saya supaya tidak menurun gitu Pak, fokusnya ini gitu Pak. Ya baik Pak, dari hal yang disampaikan tadi, salah satunya mengecas energi kembali gitu ya Pak ya? Iya betul Pak. Nah, kira-kira langkah apa yang mungkin sudah atau yang akan Bapak lakukan sebagai upaya untuk mengatasi hal tersebut? Oh iya Pak, yang pertama adalah saya sudah melakukan, salah satunya adalah berkolaborasi Pak, bentuknya sharing dengan rekan-rekan calon guru penggerak yang lain ataupun dengan kelompok yang lain gitu Pak. Dan yang kedua, saya akan melakukan atau mengembalikan masalah ini dengan tetap bersyukur Pak, memanfaatkan proses kepercayaan ini sebagai pembelajaran bagi diri saya, barangkali seperti itu Pak. Wah, hebat Pak, hebat, hebat. Saya bangga dengan upaya yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Pak Herlan dengan penuh semangat. Iya Pak, dengan melakukan coaching dengan Bapak ini, ngobrol dengan Bapak, salah satu upaya saya juga Pak dalam mencari solusi. Alhamdulillah saya merasa banyak yang saya dapatkan dari diri Bapak Pak, lebih terserahkan gitu Pak, maksud saya. Baik Pak, luar biasa nih Pak. Ternyata sebetulnya Bapak udah memiliki gambaran terkait langkah dalam menyikapi masalah tersebut. Baik Pak Herlan, selanjutnya nih, langkah apa untuk bisa mempertahankan agar kondisi Bapak bisa terjaga dan upaya yang Bapak sudah lakukan bisa stabil dan teratasi ke depannya Pak? Iya Pak, ya baik Pak. Langkah yang akan saya ambil dari hasil sharing dengan teman-teman dan hasil ngobrol sama Bapak gitu saat ini ya Pak. Yang pertama adalah jangan menyia-nyiakan kesempatan, selagi masih bisa dilakukan gitu Pak ya. Kemudian saya harus selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan untuk saya gitu barangkali itu Pak. Kemudian yang paling
saya rasa paling penting ini ke depannya, Ya. saya harus bisa merubah mindset gitu Pak ya, harus merubah mindset saya sendiri. Dan yang kedua, saya ingin menerapkan mindfulness Pak, karena saya merasa bahwa hal itu akan menjadi diri saya itu lebih rileks gitu Pak, lebih rileks seperti itu Pak. Oke, betul sekali Pak Herlan. Jadi dengan langkah-langkah tadi, Bapak sudah mulai bisa lebih menjaga kestabilan kembali yang Pak Herlan fokuskan itu ya Pak ya? Iya, iya betul Pak Aman. Jadi kalau misalnya tugas di LMS itu kan ada due date-nya ya Pak ya, ada due date-nya. Jadi kalau kita lihat due date-nya, jangan sampai kita kan menunggu waktu untuk mengirimkan si tugasnya itu jangan pas due date gitu. Alhamdulillah saya mulai menerapkan atau mulai ini di sebelumnya due date itu Pak. Nah kemudian alhamdulillah saya coba, ternyata saya bisa melakukan itu dengan baik Pak. Terus itu tadi Pak, dengan kita sharing dengan dan kolaborasi dengan teman-teman gitu. Akhirnya alhamdulillah juga Pak, saya mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa dan menjadikan sebuah energi yang sangat kuat bagi saya Pak. Sehingga saya bisa mengembalikan energi yang sempat menurun gitu Pak ya. Bisa naik kembali Pak, alhamdulillah Pak gitu Pak. Alhamdulillah Pak ya. Iya. Jadi, Pak, kapan nih rencananya Bapak akan melakukan langkah tersebut untuk lebih bisa mengecas dan menjaga kestabilan fokusnya Pak? Ya, yang jelas mau secepatnya Pak gitu ya. Mudah-mudahan mulai saat ini juga ataupun besok lah sudah bisa dilaksanakan Pak dengan baik. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar begitu Pak. Luar biasa Pak. Seperti Baik, ternyata Bapak itu sangat luar biasa ya. Karena sudah bisa memecahkan permasalahan sendiri, kemudian mengeluarkan ide yang luar biasa juga. Nah, berikutnya, bagaimana Bapak bisa memastikan langkah-langkah itu bisa berjalan dengan baik, Pak? Pertama Pak, saya akan meminta bantuan ini kepada rekan-rekan dan saling mengingatkan tentang due date tugas di LMS, itu barangkali itu yang pertama Pak. Dan yang kedua, saya akan belajar bagaimana untuk saya selalu bisa bersyukur gitu Pak. Dan kemudian yang ketiga, saya akan lebih semangat untuk bisa memanfaatkan bahwa setiap tugas adalah pembelajaran yang harus saya kerjakan dan itu harus saya tanggung jawabkan begitu Pak. Bagus, Pak. Saya sangat suka rencana itu. Lalu, komitmen apa yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana Bapak ini? Ya baik Pak, masalah komitmen, saya memiliki sebuah komitmen yang sangat tinggi Pak, yang sangat kuat, bahwa saya akan melaksanakan ini dengan penuh rasa tanggung jawab Pak. Dengan penuh disiplin, bisa memanfaatkan waktu, kemudian karena saya berpikir begini Pak, waktu tidak pernah datang lagi begitu, yang tahu nggak bisa terulang kembali gitu Pak. Jadi saya harus memanfaatkan waktu dengan baik Pak. Baik, Pak. Bagus sekali. Selanjutnya nih, siapa yang akan Bapak minta bantuan untuk diandalkan dalam menjalankan komitmen ini? Pak, yang jelas yang pertama adalah pasangan hidup dulu Pak, di keluarga barangkali ya. Yang akan saya jadikan minta bantuan pertama kali adalah di keluarga, tentunya terhadap istri saya tercinta barangkali Pak ya. Kemudian saya akan ke sekolah, keluarga di sekolah, saya akan berhubungan dengan kepala sekolah, saya minta bantuan kepala sekolah, dan kemudian saya akan minta bantuan dari rekan-rekan CGP gitu Pak, baik yang sekelompok ataupun yang di luar sekelompok tapi masih satu angkatan gitu Pak. Baik, Pak Erlan. Berarti orang di sekitar Bapak dulu ya, seperti keluarga dan sekolah. Ya. Kemudian rekan-rekan CGP angkatan 9 ya Pak. Mudah-mudahan bisa menambah nilai-nilai kolaborasi yang lebih baik lagi. Amin Nah, Pak. hal baru apa yang telah Bapak dapatkan hari ini Pak? Iya Pak, baik. Menurut saya ini hal baru yang saya dapatkan, bahwa yang namanya masalah ya Pak, jangan dipendam sendiri gitu Pak Ahmad ya. Supaya orang lain itu kan minimal paling tidak akan mengetahui masalah kita gitu. Nah, selebihnya kan kalau sudah tahu masalah kita, paling tidak mungkin dari orang yang mendengarkan cerita kita ini, karena kita nggak dipendam, mereka akan mampu memahami dan bahkan bagusnya akan mencarikan solusi Pak untuk kita itu. Seperti yang kedua adalah merubah pola pikir Pak, pola pikir bahwa yang namanya masalah sejatinya mampu memberikan sebuah proses pembelajaran bagi kita secara tidak langsung Pak, seperti itu, untuk lebih mendewasakan diri kita. Itu mungkin Pak hal baru yang saya dapatkan dari obrolan hari ini bersama Pak Ahmad begitu Pak. Baik Pak, kemudian apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita hari ini? Yang pertama,
tentang kolaborasi, Pak. Ini sangat penting sekali. Yang kedua adalah kita harus berusaha menjadi orang yang bertanggung jawab atas pilihan yang telah diberikan, gitu ya Pak, atau telah kita ambil. Kemudian yang ketiga harus sadar terhadap konsekuensi dari tugas kita. Kemudian yang keempat kita harus mampu memanfaatkan waktu. Karena tadi juga saya katakan bahwa waktu tidak akan pernah berputar kembali atau nggak akan pernah bisa kita ulangi lagi gitu ya Pak ya. Yang keempat tentang kesimpulannya adalah bagaimana kita harus bisa menyikapi kehidupan ini dan selalu bersyukurlah. Seperti itu Pak barangkali kesimpulan yang saya dapatkan tentang kegiatan ngobrol kita hari ini Pak. Ya, luar biasa sekali lah Pak Herlan. Luar biasa. Ya terima kasih Pak Ahmad atas bantuannya. Alhamdulillah saya merasa sedikit lega gitu sudah bisa ngobrol dengan Pak Ahmad dari ini. Alhamdulillah Pak. Baik, saya akan menunggu cerita luar biasa dari Pak Herlan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang dan sejauh mana pencapaiannya. Saya ingin mendengar kabar baiknya Pak ya. Ya, siapa? Terima kasih Pak Ahmad ya. Iya. Baik Pak, mungkin percakapan kita akhiri sampai di sini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang Pak Herlan. Bagaimana nih? Assalamualaikum Pak Ahmad. Bagaimana nih Pak Ahmad kabarnya? Kabarnya hari ini bagaimana nih Pak Ahmad nih? Baik ya? Baik. Alhamdulillah ya Pak Ahmad ya. Baik ya. Tapi nampaknya Pak Ahmad ada sesuatu yang ingin dibicarakan Pak Ahmad hari ini tentunya ya. Sepertinya ini nampak dari wajah Pak Ahmad itu ada sesuatu Ya, yang jelas. sepertinya gitu ingin dibicarakan. Apa itu Pak Ahmad kira-kira nih? Jelas Pak Herlan. Duh, saya ini gimana ya? Kan kalau berbicara sekolah itu kan berbicaranya kolektif Pak Herlan. Tidak bisa Betul, bermain tunggal. Jadi kita ada betul. sinergis lah dengan rekan guru, sekolah siswa. Iya, Di saat kita ini sedang mengadakan kegiatan belajar mengajar, iya kan Bapak. seharusnya guru datang setengah 8, pulang jam 3. Ritme itu kan harus terjaga nih. Tapi kalau ada beberapa orang yang dari mereka tidak melaksanakan kewajibannya, ataupun datanya kurang tepat waktu, itu mengganggu sekali ritme kegiatan KWM di sekolah Iya. Herlan. Jadi kadang-kadang Iya. saya kesal ketika saya mengajar, kelas di sebelahnya ribut, anak-anak di luar, ada yang kelasnya ada main bola, ada yang ya gitulah Pak Herlan. Saya agak lumayan juga nih. Kalau saya udah sering katakan, mari kita kedepankan mana kewajiban kita yang utama, kalau salah itu Iya, hak, iya. dan kita akan selalu berprofesional, Iya gitu beriman, Pak. dan berpihak kepada murid gitu Pak Herlan. Oh gitu Pak. Gitu kan. Ya maaf nih Pak. Oh iya betul Pak. Iya baik Pak. Gimana gitu, Pak? Nih sebenarnya nih Pak Ahmad, permasalahan apa sih yang Pak Sidik ini hadapi saat ini sebenarnya Pak? Mohon maaf nih Pak. Permasalahannya yang pertama dan utama itu Pak, Iya. kekurang kompakan dalam hal KBM Pak. Jadi guru kurang satu rasa, satu kata, satu irama gitu Pak Herlan. Oh iya. Ada yang rajin pas on time, tapi ada Iya, yang betul, Pak. kadang-kadang datangnya terlambat ataupun hanya ngisi tugas. Saya pinginnya semua jalan bersama Pak Herlan. Iya betul Pak. Ya, kurang lebih seperti itu Pak Herlan. Saya memahami Pak. Jadi kurangnya kekompakan ya Pak ya. Barangkali Betul, seperti itu Pak. Herlan. Nah ini Pak Ahmad dari permasalahan itu apa yang bisa saya lakukan gitu Pak untuk membantu mengatasi masalah yang Bapak sedang alami tadi Pak. Oke. Kira-kira seperti apa Pak yang ini? Yang pertamanya, jelas saya akan lebih mengedepankan sikap tindakan yang berbentuk contoh Pak, daripada sekedar ajakan, himbauan gitu. Betul. Saya akan selalu datang tepat waktu, saya akan selalu Iya. mengedepankan tugas saya di kelas, saya akan selalu hadir, Iya. dan saya akan setia kepada anak sampai anak itu Iya. lulus dengan jenjangnya masing-masing nih Pak. Iya. Selama 3 tahun Wih, dari kelas luar 7, biasa. 8, 9 gitu Pak Herlan.
Jadi Iya, 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 iya. ketika di ending the time, the finalnya kegiatan KBM, itu kan kalau sebelumnya saman Pak Helen ya, Iya, betul, Pak, betul, Pak. Iya. perpisahan. Jadi ketika kalau kita nih salaman dengan orang tua, dengan anak, dengan diiringi lagu-lagu perpisahan, saya Mm-mm. akan ngomong gini nih, selamat kamu sekarang melanjutkan ke jenjang berikutnya dan Bapak telah maksimal Maksimal gitu ya, dalam dalam rangka mengajarkan bagi kamu. mendidiknya begitu ya, Pak ya. Ya, dan kalau meminjam istilah umum, segala kekurangan itu milik saya, Pak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi setidaknya Bapak Luar kita biasa, nih Pak. ada risalah hidup, Pak, dan tentang sejarah bahwa saya atau Iya, Pak Herlan telah menunaikan iya. tugasnya selama eh, waktu berjalan itu benar-benar maksimal gitu, Pak. Jadi Oh kalau iya, nanti Pak, dikenang iya. apalagi ya Pak Herlan nih. Wah, Pak Herlan biar kakak kelas atau Pak Dik mah anu ada tugas we. Nah, seperti itu Pak. Saya mau capek bersama anak didik, mau apa? Mau berkumpul, mau berbagi ilmu dengan anak ya, Pak. Biar saya dikenang nanti. Iya. Kan manusia mah Kak Pak Herlan kalau sudah mati tinggal dikenangnya kebaikannya atau kejelekannya itu aja Pak. Iya, betul, Yang Pak. masalah ilmu Luar apakah biasa, mereka Pak. bisa menyerap, apakah mereka sukses pintar itu mah lain hal. Yang penting saya hadir di Iya, kelas. betul, Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik, baik Pak Ahmad, saya memahaminya. Sangat luar biasa Pak ya. Jadi ketika kita sudah tidak ada nantinya barangkali ya, dan anak kita sudah berpisah, dan berpisahnya itu karena baik, karena lulusnya kan harus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Jadi kita itu ada semacam dikenang. Kita itu Betul. bakal dikenang oleh anaknya yang baik, yang positif, dan Ya, kita juga akan mengenang anak yang berpositif juga, begitu ya Pak. betul Pak Elan, betul. Menurut Bapak ini bagaimana sih hal itu bisa terjadi begitu Pak? Ya karena gini Pak, karena kan manusia itu kan makhluk menurut saya nih Pak Elan ya, dia punya latar belakang, punya permasalahan yang berbeda dengan kita nih. Kalau saya kan dari kecil tuh udah jelas ketika tanya sama orang tua pengen Mm-mm. jadi apa, pengen jadi guru, itu Mm-mm. udah saya bilang sekitar waktu saya SD dan itu kayaknya udah menjadi naskah hidup saya Pak Herlan bahwa saya pengen jadi guru. Ternyata jadi guru Mm-mm. itu kan pengabdian Pak Herlan. Pengabdian ya Pak ya. Pengabdian. Kita harus dicatat ya Heeh. bahwa jadi guru itulah pengabdian. Sebuah profesi yang seperti ini Pak Herlan. Salah tak berampun, dosa tak pahala pahala Siap. tidak pahala tidak dihitung, dosa tak berampun. Pak Herlan. Itu kalau guru mah. Jadi kalau berbuat baik 10 kali mulai memuji Pak Herlan, salah sedikit banyak yang menghujat. Itu jadi guru Pak Herlan. Iya betul Pak. Betul. Iya. Kan ada lagi nah istilah digugu dan ditiru Pak Herlan ya. Iya betul Seperti Pak. nih, Guru kita itu kan ditiru sekarang ulang gitu ya. tahun nih, ulang tahun Guru hari dan guru ditiru ya, gitu. yang Iya betul ke-8. Pak. Yang berarti kita udah 78 tahun Pak Herlan tuh profesi guru itu Pak Herlan. Luar biasa Pak Ahmad ya. Nah, Nah, sekarang berhubung Bapak dari rangkaian Bapak tadi ya, sudah lama berarti ya Bapak udah kurun waktu 35 tahun ya Pak ya. Nah, itu udah tua, sangat luar biasa kan, waktu yang sangat luar biasa Pak. wah udah Nah, ini lama tuh Pak. apakah masalah yang Bapak hadapi tadi Pak sangat berpengaruh selama ini gitu dalam tugas mengajar Bapak? Bagaimana Pak? Boleh Ya di ini ada sih Pak, ada. Jadi ada ya. gini Pak, Pak Herlan kalau mengajar antara dalam suasana kondusif dan suasana yang tidak kondusif itu berbeda Pak. Betul Saya betul saya betul kadang betul. begini nih, ini misalkan ada 16 rombel ya, Pak Herlan nih. Kalau Mm-mm. misalkan terisi semua, paling 2 kelas saja yang kosong. Itu udah luar biasa Pak Herlan. Berarti akan Mm-mm. satu rangkaian kegiatan anak di saat itu mereka duduk, gurunya menyampaikan materi, Betul. terus itu akan terus berulang-ulang selama 3 tahun berjalan, Thailand dari kelas 7, 8, 9. Itu adalah Iya. hal rangkaian yang buat saya ini adalah kegiatan yang sangat indah, Thailand. Kan hanya guru Thailand sebuah profesi kerja di mana kita akan memulai pekerjaan akan diiringi salam dan doa Thailand. Ya, jadi guru mah kan kalau mau kerja nih salam Betul. beri salam
Kan di pabrik mungkin nggak begitu. Iya, iya benar Pak. Betul Pak. Tiap hari dikasih salam sama anak. Terus turun Iya. tangan, kita berdoa. Kayaknya si Heeh. guru mah benar-benar ini apa ya kan? Iya Nah, Pak. nah sekarang ini udah kan bukan udah zamannya lagi Umar Bakri Pak Helan. Kita mah udah lah Mm-mm. makmur lah ya. Udah sedang Iya. lah. Ada 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 sebuah gaji yang pasti, ada tunjangan profesi dan lain-lain yang lain Iya. dan lain halnya. Tinggal Iya kita mah Pak. profesional maksimal mendidik murid kita aja Pak Helan. Mengajar dan Iya baik Pak. terus Iya. Iya baik. Terima kasih Pak Ahmad nih. Nih kemudian Pak, apa nih ya, solusi yang Pak Ahmad harapkan gitu dalam masalah ini Pak? kalau solusi saya mah pertama saya akan memberikan contoh di Pak contoh lagi Jadi bahwa kita memberikan harus teladan yang pertama ya Pak ya ya. datang tepat waktu, terus Betul. mendepankan tugas dan kewajiban utama kepada murid, dan kalau ada waktu dalam beberapa rapat kegiatan rapat rutin, rapat dinas atau Hmm. hanya evaluasi kelas di kantor, saya akan bilang, bulatkanlah tekad Bapak Ibu di sini. Kebetulan Hmm. kebetulan di sekolah ini saya yang golongan tua, Pak, punya semacam agak wajar lah kalau mengajak kepada rekan-rekan sejawat saya yang Hmm. usianya di bawah. Marilah kita bulatkan lagi nawa itu kita cita-cita Bapak Ibu dulu mengajar di sini ingin berbakti kepada anak itu aja Pak. Iya luar biasa Pak. Yang pertama saya simpulkan barangkali ya Pak, Bapak ternyata sudah ada solusi begitu ya untuk menyikapi masalah dari rekan-rekan kerja tadi. Tapi saya yakin juga Pak karena Pak Ahmad sangat luar biasa. Saya barangkali ini kan Pak Ahmad ini saya yakin bisa menghadapi masalah ini karena salah satunya Bapak kelebihannya kan senior, katakanlah mohon izin ya Pak. Berarti Bapak katakanlah sebuah senior dan dari senior itu berarti memiliki sebuah dan segudang pengalaman dalam untuk menyikapi masalah tersebut barangkali. Dan saya yakin seperti demikian Pak Ahmad ya. Nah kemudian Pak, bagaimana nih upaya untuk mempertahankan agar solusi tersebut bisa terus konsisten melakukan begitu? Kita ciptakan pelan budaya KBM yang lebih menarik pelan. Kita Iya, tidak selalu harus di dalam ruangan, pelan bisa di luar. iya Kita betul gunakan itu ya Pak fasilitas ya. apa laboratorium. Hmm, Kita gunakan juga beberapa metode apa cooperative learning. hmm, Jadi ada beberapa iya. apa model-model mengajar yang sangat menarik, Thailand. Oke, luar biasa, Pak. Ada Ini ceritanya, Pak, kapan nih kira-kira rencana tersebut Bapak akan eksekusi, Pak? tuh emang ikan cepat ikan gabus, Thailand. Bagus, Semakin bagus, cepat bagus. semakin bagus ya, Pak. Nah, itu dia, Bang. Luar biasa, Pak Aman. Betul, Pak. Saya setuju. Saya setuju. Bapak akan pasti menjawabnya seperti itu, begitu kan? Iya, Akan mendorong dengan motivasi yang Bapak miliki, dengan kesenaran Bapak yang di Bapak dimiliki, dengan pengalaman tuh. segudang pengalaman Bapak miliki. Saya yakin Bapak akan menjawabnya ikan cepat ikan gabus, Nah, begitu, Pak. betul. Mudah-mudahan Bapak lancar ya. Saya Nah, doakan mudah-mudahan lancar. kalau ikan Nah ini kakap, Pak, dari rencana tersebut nih, siapa yang dianggap oleh Bapak itu yang bisa dipinta bantuan Pak untuk menghadapi masalah ini Pak? yang pasti, Thailand nih, kalau misalkan dalam satu sekolah itu ada 15 orang guru ya, pasti saya Betul, akan mengajak beberapa orang guru yang punya potensi betul. semangat yang sama, Thailand. Satu Iya. ideologi, satu satu gerak lah. Yang jelas pasti saya akan mengajak 2 orang CGP ya Pak, yang kebetulan ada di sekolah saya. Oh ada juga ya Pak ya? Ada, 2 orang ya di sekolah Bapak ya? iya, CGP. Luar biasa. Terus, Berarti berkolaborasi juga nanti Bapak ya? iya, jadi setelah ada 2 orang itu saya ajak lagi guru-guru yang memang dia dulu pernah saya ajar. Jadi gini, Ferlan, ada beberapa orang Ya. guru yang dulu pernah saya ajar tentang waktunya Mm-mm. sekitar ke belakang. Jadi dulu mereka jadi murid, sekarang udah jadi guru, Ferlan. Oh, jadi sekarang udah rekan lagi gitu Pak. Itulah Iya, hebatnya guru barangkali ya Pak Ahmad ya. iya. Kurang lebih. Nah, saya kan bisa ngajak, ada sedikit menang lah. Ayo, Mm-mm. kita bangun, kita
Pak, kita jaga sekolah kita dengan menjaga nilai dan mutu atau kualitas mutu sekolah ini. Betul, Pak. Kan kita akan ditilai Pak sama masyarakat, sama orang Iya, tua. iya, iya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Iya Pak, baik Pak. Berarti Bapak akan mencoba untuk bahasanya berkolaborasi Pak ya nanti ya. Berkolaborasi dengan diantaranya 2 orang CGP yang notabene bahwa itu adalah nanti akan jadikan sebagai follower barangkali ya Pak ya. Dan selama ini sudah berjalan Pak. Namanya? Iya Sudah betul berjalan Pak. selama ini. Jadi begitu bel berbunyi, itu tidak pernah ada Pak saya kejadiannya. Sini. Oh gitu. Iya. Ya Pak, ada satu lagi pertanyaan nih Pak. Kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kali ini Pak? Apa yang Bapak yang dapatkan dan bagaimana begitu ya Bapak bisa menyimpulkan tentang obrolan kita hari ini? Mangga Pak, kira-kira seperti apa? Yang saya dapatkan jelas Pak Herlan adalah semangat baru lagi buat mengajak rekan-rekan saya mengajar dengan yang lebih baik lagi. Dan kesimpulannya kesimpulannya bahwa niat kita menjadi Ini terima kasih ya Pak Ahmad ya. Bapak tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa melangkah lebih baik lagi dan salam bahagia dari saya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.